Kekuatan untuk percaya pada diri sendiri. Saat tak seorang pun mempercayaimu, bayangkan sebuah momen ketika dunia di sekitarmu tampak bersekongkol melawanmu. Mungkin itu adalah ruangan penuh dengan suara skeptis, orang-orang yang meragukan keputusanmu, atau mungkin itu adalah kesunyian yang menyesakkan, di mana satu-satunya temanmu adalah bayangan dingin dari ketidakpastian. Inilah saat paling kritis dalam kehidupan manusia, ketika garis tipis antara kegagalan dan kesuksesan tidak ditentukan oleh takdir, tetapi oleh keputusan untuk terus percaya, bahkan ketika tak seorang pun mempercayaimu. Inilah definisi sejati dari kekuatan yang melampaui keadaan, mengatasi rintangan dan mengubah hidup. Napoleon Hill, salah satu arsitek besar filsafat kesuksesan, pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran dapat diraih. Dan dia benar. Rahasianya bukan pada apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, itu ada pada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Setiap pencapaian besar dalam sejarah umat manusia diciptakan oleh pria dan wanita yang menolak untuk menyerah pada visi mereka. Meskipun semua orang di sekitar mereka mengatakan bahwa hal itu mustahil. Lihatlah Thomas Edison, yang menghadapi ribuan kegagalan sebelum akhirnya menerangi dunia dengan bola lampu. Dia tahu bahwa setiap percobaan gagal sebenarnya adalah langkah penting menuju kesuksesan. Keyakinannya yang tak tergoyahkan tidak berasal dari tepuk tangan atau pengakuan eksternal, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, keyakinan mutlaknya terhadap apa yang dia anggap mungkin. Lalu, apakah keyakinan ini? Ini bukan sekadar harapan samar atau keinginan sesaat. Ini adalah api di dalam diri, diberi makan oleh tujuan dan disiplin yang mampu bertahan melalui badai paling ganas. Disinilah perjalanan kita dimulai. Untuk memahami kekuatan mempercayai diri sendiri, kita harus menyelami kedalaman pola pikir, tanah subur tempat semua pencapaian besar ditanam. Pola pikir adalah lensa tempat kita melihat dunia. Jika kamu melihat masa depan dengan rasa takut, kamu akan melihat hambatan di setiap sudut. Namun, jika kamu melihatnya dengan keberanian dan tekad, kamu akan melihat peluang di tempat-tempat yang bagi orang lain hanya tampak sebagai masalah. Henry Ford, ikon lain yang visinya mengubah jalannya industri, menghadapi kritik tanpa henti saat membangun mobil pertama yang terjangkau untuk massa. Orang-orang mencemoohnya, mengatakan idenya tidak praktis dan tidak mungkin dilakukan. Namun, Ford tidak melihat apa yang orang lain lihat. Dia membayangkan dunia di mana setiap orang bisa bebas bergerak. Pola pikir inovatifnya dan keyakinan yang tak tergoyahkan membuatnya menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh sepanjang masa. Inilah pelajaran pertama. Orang yang harus kamu yakinkan terlebih dahulu adalah dirimu sendiri. Tidak peduli seberapa cemerlang ide kamu, jika kamu tidak mempercayainya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Keyakinan adalah bahan bakar yang menggerakkan tindakan, dan tanpanya, bahkan rencana terbaik pun akan lumpuh. Pikirkan Walt Disney, yang karyanya hari ini mempesona jutaan orang di seluruh dunia. Awalnya, bank dan investor menolaknya, menganggap idenya tentang taman hiburan raksasa absurd. Namun Disney tahu bahwa imajinasi memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia baru. Dia begitu yakin pada visinya sehingga dia mengorbankan segalanya untuk mewujudkannya. Hari ini warisan Disney adalah bukti bahwa keyakinan pada diri sendiri bisa mengubah mimpi-mimpi yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan nyata. Namun, keyakinan saja tidak cukup jika tidak didasarkan pada kejelasan. Banyak orang mengembara dalam hidup seperti kapal tanpa kemudi, tanpa tujuan yang jelas. Mereka memiliki keinginan kabur, ambisi yang tidak pasti, tetapi jarang bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang ingin aku capai? Tanpa kejelasan, kekuatan keyakinan hilang dalam gangguan dan cara-cara yang tak berujung. Abraham Lincoln, salah satu presiden paling dikagumi dalam sejarah Amerika, memahami ini lebih baik daripada siapapun. Dia tumbuh dalam kemiskinan yang ekstrim, menghadapi kegagalan pribadi dan politik yang tak terhitung jumlahnya. Namun dia tidak pernah meninggalkan misinya untuk menyatukan bangsa yang terpecah belah. Kejelasan tujuannya, mengakhiri perbudakan dan menjaga persatuan, mengarahkan setiap keputusannya, bahkan di saat-saat tergelap.
Jadi, bagaimana kita mengembangkan kejelasan ini? Kita mulai dengan mengajukan pertanyaan sulit. Siapa kita di luar gelar, peran, dan harapan sosial kita? Apa yang benar-benar penting bagi kita? Ketika jawaban-jawaban ini muncul, mereka menjadi kompas yang membimbing setiap keputusan harian kita. Tentu saja, mendapatkan kejelasan ini tidak mudah. Ini membutuhkan introspeksi, kerentanan, dan yang terpenting keberanian untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Tetapi, seperti seorang pandai besi yang membentuk batu mentah untuk mengungkap keindahan tersembunyi di dalamnya, kita harus terus bekerja keras untuk membentuk identitas dan tujuan kita sendiri. Begitu kejelasan tertanam kuat, visi muncul. Visi adalah mercusuar yang menerangi jalan kita, gambar mental hidup dari masa depan yang kita putuskan untuk ciptakan. Martin Luther King Jr., yang kata-katanya masih bergema hingga hari ini, tidak hanya bermimpi tentang dunia yang lebih baik, dia melihat dunia itu begitu jelas sehingga dia menginspirasi jutaan orang untuk berbagi visinya. Dia tidak hanya berbicara tentang kesetaraan ras, dia melukis gambar mental anak-anak dari ras berbeda bermain bersama, saudara-saudara berjalan berdampingan dalam harmoni. Visi ini begitu kuat sehingga melampaui hambatan budaya, politik, dan emosional, menggerakkan seluruh bangsa menuju perubahan. Namun, visi, seinspiratif apapun, tetap diam tanpa tindakan. Berapa banyak orang yang kamu kenal dengan ide-ide hebat, tetapi tidak pernah mengambil langkah pertama? Tindakan adalah katalis yang mengubah visi menjadi kenyataan. Andrew Carnegie, magnet baja, sangat memahami ini. Dia tahu bahwa sebesar apapun visinya untuk menciptakan industri revolusioner, tidak ada yang akan terjadi tanpa kerja keras dan pelaksanaan yang konsisten. Carnegie tidak hanya bermimpi, dia bertindak, dia belajar, beradaptasi, menyesuaikan strategi, dan tidak pernah puas dengan status quo. Kombinasi visi dan tindakan inilah yang membawanya ke puncak. Di sini kita sampai pada prinsip fundamental lainnya, disiplin. Disiplin bukan hanya tentang melakukan apa yang harus dilakukan, ini tentang melakukannya bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika jalan terasa sulit dan sepi. Disiplin adalah otot yang memperkuat ketahanan kita. Ibu Teresa dari Kalkuta yang dedikasinya kepada kaum miskin dan membutuhkan meninggalkan jejak pada generasi, hidup dengan disiplin yang ketat. Dia bangun setiap hari sebelum fajar, menghabiskan berjam-jam berdoa, lalu keluar untuk melayani orang-orang yang banyak orang tinggalkan. Rutinitasnya mungkin tidak glamor, tetapi sempurna dalam konsistensinya. Disiplin inilah yang memungkinkannya memengaruhi begitu banyak kehidupan. Disiplin dan rasa syukur berjalan beriringan. Sementara disiplin membantu kita tetap fokus, rasa syukur menghubungkan kita dengan saat ini, mengingatkan kita untuk merayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Seringkali kita begitu terobsesi dengan tujuan berikutnya sehingga lupa menghargai kemajuan yang telah dicapai. Pikirkan Steve Jobs, pendiri Apple, yang merevolusi teknologi modern. Dia menghadapi kegagalan besar, termasuk pemecatannya dari perusahaan yang dia dirikan. Namun dia selalu menunjukkan rasa syukur atas pelajaran yang dipetik dari masa-masa sulit tersebut. Ketika dia kembali ke Apple bertahun-tahun kemudian, dia membawa kebijaksanaan dari ujian-ujian itu yang mendorong perusahaan menuju tingkat inovasi baru. Rasa syukur juga mengajarkan kita untuk fleksibel, menerima perubahan tanpa rasa takut. Kemampuan beradaptasi adalah ciri kunci bagi mereka yang ingin berkembang dalam dunia yang terus berubah. Charles Darwin, yang teori evolusinya selamanya mengubah pemahaman kita tentang kehidupan, menekankan bahwa yang bertahan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling adaptif. Ini berlaku untuk alam, bisnis, hubungan manusia, dan perkembangan pribadi. Menjadi adaptif berarti siap untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan ulang diri sendiri kapanpun diperlukan. Ini berarti menerima bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses. Dan ketika kegagalan tak terhindarkan datang, ketahananlah yang akan membuat kita tetap tegak. Ketahanan bukanlah ketiadaan rasa sakit, itu adalah kemampuan untuk terus maju meskipun dalam rasa sakit. Nelson Mandela, setelah 27 tahun di penjara secara tidak adil, keluar bukan dengan dendam,
tetapi dengan semangat rekonsiliasi dan damai yang tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa kebencian hanya akan melanjutkan siklus destruktif, jadi dia memilih jalan yang lebih sulit, pengampunan. Ketahanannya tidak hanya membebaskan sebuah bangsa, tetapi juga menjadi pengingat kuat bahwa kita bisa mengatasi apapun selama kita mempertahankan integritas dan tujuan. Akhirnya, kita sampai pada elemen terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, pembelajaran terus-menerus. Mereka yang mencapai ketinggian besar tidak pernah berhenti belajar. Mereka terus mencari pengetahuan baru, menyempurnakan keterampilan, dan memperluas wawasan mereka. Albert Einstein, yang kejeniusannya terus membuat para ilmuwan dan filsuf takjub hingga hari ini, pernah berkata, "Aku tidak memiliki bakat istimewa, aku hanya sangat ingin tahu." Rasa ingin tahu yang tak terpuaskan ini mendorongnya untuk mempertanyakan dogma, menjelajahi wilayah yang belum dipetakan, dan membuka pintu-pintu yang tampaknya selamanya tertutup. Jadi pembaca yang terkasih, mari kita kembali ke awal cerita ini. Apakah kamu siap untuk percaya pada dirimu sendiri, bahkan ketika tak seorang pun mempercayaimu? Apakah kamu siap untuk menumbuhkan pola pikir yang tangguh, memberi makan keyakinanmu dengan kejelasan, mengkristalkan visimu, bertindak dengan disiplin, mempraktikkan rasa syukur, menerima perubahan, menunjukkan ketahanan, dan tidak pernah berhenti belajar? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah mengambil langkah pertama menuju keunggulan. Ingatlah, kekuatan untuk percaya pada dirimu sendiri saat tak seorang pun mempercayaimu tidak diberikan. Itu diperoleh. Itu ditempa dalam pertempuran melawan keraguan, ketakutan, dan batasan yang kita tetapkan sendiri. Itu diberi makan oleh dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap impianmu, dan kesadaran bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang mampu menggeser gunung. Jadi berdirilah, bangkitlah, dan majulah. Dunia mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi mereka akan merasakan dampak dari tekadmu. Karena pada akhirnya, satu-satunya batasan untuk apa yang bisa kamu capai adalah seberapa besar keyakinanmu pada dirimu sendiri.